Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan belajar kreatif. Kali ini kita akan mencoba membuat dompet dari manik-manik. Nah, bahan dasarnya di sini ada beberapa model manik-manik dengan berbagai ukuran di sini ya. Kita sesuaikan saja, kita akan membuatnya dengan yang ukuran yang mana itu terserah. Tapi kali ini saya akan buat dengan ukuran yang ini, yang agak besar ya. Nah, ini untuk bahan utamanya. Lalu nanti kita menggunakan juga benangnya. Lalu sediakan juga ini untuk kuncinya. Nanti untuk kunci si dompetnya kita menggunakan ini. Bisa juga yang model ini yang agak besar, jadi kita bisa buat yang kecil maupun yang agak besar ini. Silahkan divariasikan, karena ini di rumah saya adanya yang seperti ini, maka untuk memanfaatkan bahan yang ada di rumah kita gunakan yang ada. Pertama-tama kita ambil benang nilonnya ini, lalu kita ambil 4 buah manik-manik bulat ini. Karena kita bentuknya nanti selalu berbentuk persegi, maka langkah pertama kita ambil 4 buah manik-manik ini. Nanti untuk selanjutnya itu diambil 3 buah gitu. Nanti untuk di akhir ketika kita akan menggabungkan dua sisi, itu cukup diambil 1 dan 2 buah. Jadi di sini kita gabung dulu ya. Nah, setelah seperti ini, ujung satu benang ini kita masukkan ke salah satu lubang ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ditarikkan, nah, membentuk persegi. Tapi sebelum itu untuk menguncinya caranya seperti ini. Disilangkan, lalu dibuat seperti kalau kita menjahit ya, diikat saja. Ini kita diikat 1 kali. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, untuk mengikat supaya lebih kencang, itu kita ikatnya 2 kali nanti. Ini 1 kali, supaya lebih kencang kita ikat 1 kali lagi. Seperti ini ya, ke bawah. Lalu diikat. Seperti ini. Nah, jadi dia diam. Nah, ini kita buat ke sisi sebelah sini ini sebanyak berapa kita suka. Boleh 5 kali ini atau 7 kali atau 8 kali, tergantung dari besarnya dompet yang akan kita buat. Ini kita lanjutkan terus ya sampai sebanyak 5, 6 atau 7 atau 8 sebesar dompet yang akan kita buat. Ini masukkan ke lubang sini. Tadi kita ambil 3 ya. 3, lalu benang ini lihat seperti ini ya, kita masukkan ke lubang sisi yang kiri, kita tarik. Nah, lalu setelah seperti ini kan benangnya ini ada di sisi yang kiri ini ya, kita masukkan ke lubang di manik-manik yang bawah. Nah, lalu kita tarik. Nah, tujuannya supaya si benang itu berada di sisi sebelahnya, sehingga nanti kita tinggal memasukkan 3 buah manik-manik lagi seperti tadi. Nah, kita ambil 3 buah manik-manik, lalu kita masukkan 1, 2, 3. Langkahnya sama seperti tadi. Kita masukkan ke lubang di manik-manik yang ada di sisi kiri seperti ini. Kita tarik. Nah, benangnya kan ada di bawah, lalu kita masukkan ke manik-manik yang ada di bawah ini, supaya nanti benang ini ada di sisi sebelah kanan. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya sampai sepanjang dari yang kita inginkan. Di sini saya sudah buat karena saya akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya buat 8 kali. Nah, setelah
8 ini saya akan membuat menyambungnya untuk ke sisi bagian atas. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ujung benang ini. Nah, ini kan tadi sudah ya, di sini sudah 8 kali. Lalu kita masukkan ujung benang ini ke manik-manik yang sisi ini supaya benang ini ada di bagian atas nanti. Nah, seperti ini. Nah, setelah ada di bagian atas, kita akan menyambung membentuk sisi ke sini. Berarti di sini kita sudah ada punya 1 manik-manik, berarti kita tambah 3 lagi di sini supaya pokoknya totalnya selalu jadi 4 kalau dihitung begitu ya. Nah, di sini kan sudah ada 1 sisi, berarti kita tambah 3 supaya membentuk persegi kan ya. Nah, di sini ada 3. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan ujung benang ini ke sisi manik-manik yang bawah ini ya. Lalu kita tarik. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita jadi ada di atas ya, ada 1 sisi di atas ya. Nah, ini benangnya masih ada di bawah, sementara kita akan melakukan pengikatan ke kanan. Berarti ini karena benangnya masih ke kiri, maaf, ini benangnya masih di bawah sini, berarti kita putar ya istilahnya. Nah, masukkan sampai berputar supaya dia sampai ke sebelah kiri. Berarti 2 kali masuk ini, samping kanan dan atas. Lalu kita tarik benangnya. Menarik benangnya itu harus pelan-pelan ya, kalau tidak dia akan kusut. Nah, itu akan mempersulit. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini benangnya sudah ada di sisi sebelah kiri ya. Kita lihat ini tuh. Nah, sekarang untuk menyambung ke sisi sini, berarti kita hanya perlu 2, karena kita sudah punya 2 sisi, yaitu sisi bawah dan sisi kanan. Kita hanya perlu 2 lagi manik-manik untuk sisi atas dan sisi kiri. Berarti kita ambil 2 manik-manik. Nah, di sini. Lalu benang ini, karena ini manik-manik ini akan berada di atas dan di samping kiri, berarti benang ini dimasukkan ke lubang manik-manik yang bawah. Kita tarik. Nah, ya. Lalu karena ini akan bekerja ke arah kiri, berarti kita putar lagi seperti tadi. Kita masukkan ke lubang manik-manik yang kanan. Lalu ke manik-manik yang atas. Begitu seterusnya sampai kita menyelesaikan di ujung kiri ya. Nah, sini kita tarik. Tuh, kita lihat. Nah, ya. Berarti untuk menyambung kita ke sini, kita akan menggunakan 2 manik-manik lagi, yaitu untuk sisi atas dan kiri. Begitu seterusnya sampai kita dapat di ujung sini. Nah, untuk melakukan ini kita harus dalam suasana yang santai ya, jadi tidak terburu-buru, jadi mengerjakannya juga santai supaya didapatkan hasil yang bagus. Nah, ini kita lihat. Nah, ini udah ada di sisi sini ada 2, maka ini akan dimasukkan ke lubang bawah.
sama seperti tadi, dimasukkan ke manik-manik yang paling bawah, lalu ditarik, lalu dimasukkan ke manik-manik yang sisi kanan. Ditarik supaya rapi, lalu dimasukkan ke sisi atas. Intinya diikat itu, jika sudah ada manik-manik 2 di sini, kita akan masukkan ke bawah, kanan, atas, begitu seterusnya sampai sini, bawah, kanan, atas, seperti itu seterusnya ya. Nah, ini kita lihat. Nanti kita akan tambahkan 2 lagi di sini, berarti nanti kalau ditambahkan 2 di sini, dia akan dimasukkan lagi, berarti benangnya ke sini, bawah, kanan, nanti ke atas, sampai sini bawah, kanan, atas, begitu seterusnya sampai di ujung sini ya. Nah, di sini kita lihat sudah sampai di ujung sini. Nah, dia akan mulai untuk sisi atas lagi. Nah, kalau sudah di sisi atas ini, kita tidak perlu lagi ke ujung sana, tapi itu cukup ditambahkan. Berarti di sini kita punya satu sisi, berarti tambah 3 manik-manik supaya jadi 4 ya. Ini 1, 2, 3. Lalu kita masukkan benangnya ke sisi sini dan sisi jadi 2 sisi ini, 1, 2 manik-manik ini yang kita masukkan benang. Ini kita lihat. Nah, jadi seperti ini, begini seterusnya sampai nanti kita dapat sepanjang dari manik-manik ini sebesar dari dompet yang akan kita buat ukurannya. Nah, ini hasil setelah kita tadi merangkai. Saya buat seperti ini. Lalu di sini saya beri kombinasi untuk bagian depannya, dan ini sudah saya pasang kuncinya untuk dikunci nanti. Dan ini saya buat kombinasinya, warnanya tadi krem dengan putih. Nah, putih ini nanti saya jadikan dasar, dan ini sebagai bagian belakangnya. Jadi nanti kita akan balik seperti ini untuk mengerjakannya. Nah, seperti ini nanti bagian depannya, sehingga ini nanti tutupnya, dan ini yang akan mengunci seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan merangkai dari seperti ini supaya bisa menjadi ditekuk seperti ini. Nah, ini kita lihat alasnya 2, berarti kita buat mulai seperti ini. Kita rangkai seperti biasa, karena di sini sudah ada, kalau kita lihat ya. Nah, ini agak lemes. Berarti ini kita buat besarnya seperti ini, berarti sekitar 1, 2, 3 ya. Kita butuh 3, sama seperti biasa pengerjaannya. Kita ambil dulu, berarti di sini 3, karena kan sudah ada 1. Jadi kalau untuk sambungan itu selalu kita ambil 3. Langkah awal ambil 4, untuk sambungan 3, nanti untuk selanjutnya 2. Di sini kita akan buat dulu sama seperti biasa ketika kita menyambung.
Nah, di sini itu kita tarik untuk ke arah sana ya, karena kita akan membuat sambungannya untuk sisi salah satu sisi. Nah, ini nanti kita akan sambungkan seperti ini. Berarti kita perlu dua ya, dua sisi. Kita sebenarnya untuk kombinasi seperti ini kita bisa membuat di bawah besar, di atas kecil bisa, atau dibuat sejajar juga bisa. Itu terserah kita. Sini berarti tinggal tambah 1 2. Oke, tarik 1. Ini kita tambah 1 dulu untuk menutup. Kita masukkan ke salah satu lubang. Nah, kita sambungkan ke sisi sini ya. Berarti kita tarik, masukkan ke sini supaya dia nanti akan menyatu dengan sisi sana. Nah, untuk pengerjaan ini kita harus berhati-hati karena benangnya biasanya bisa terikat ke sana sini ya. Nah, lihat sudah mulai rapi. Kita tarik seperti ini. Itu tinggal sisi bawah. Lalu kita masukkan sisi sini. Nah, jadi nanti kita akan ada dua sisi ya, dua kotak untuk salah satu sisi ini, jadi lumayan besar nanti isinya. Sekarang kita baris ke bawahnya ya, kita buat. Sini kita masukkan lagi. Nah, berarti di sini nanti kita buat kita masukkan 2 manik-manik. Jadi untuk merangkai seperti ini kita harus pandai melihat dia akan membentuk seperti apa. Satu sisi selesai. Sekarang kita akan mengerjakan sisi yang berikutnya. Jadi ini kita coba. Nah, selesai ya. Kalau sudah selesai seperti ini kita ikat. Nah, sama cara mengikatnya dengan awal, kita ikat aja seperti ini tuh. Bagaimana kalau kita mengikat benang gitu ya. Nah, bisa 2 kali supaya kuat. Nah, seperti ini. Setelah ini kita tidak langsung memotong benangnya. Kenapa? Karena kalau langsung memotong khawatir nanti ketika
dia kurang kencang dia akan lepas semua manik-manik, akhirnya hancur berantakan. Jadi kita coba putar dulu. Tujuannya apa? Tujuannya sambil merapihkan juga, sambil menguatkan benangnya, menguatkan ikatannya. Nah seperti ini cukup saya rasa. Berarti ini tinggal digunting. Lalu kita akan melakukan sambungan di sisi berikutnya. Nah ini sudah selesai, tinggal menyambung yang sisi sini. Oke. Nah tadi kita sudah menyelesaikan sisi sebelah sini, dan dilanjutkan dengan cara yang sama kita selesaikan sisi sebelah sini. Dan inilah hasilnya dompet dari manik-manik. Ini bisa digunakan kalau memang Anda ingin, bisa dilapis dengan puring di sini. Tapi kalau ini kan ini dompet hanya untuk dompet koin ya, saya rasa tidak perlu menggunakan puring. Tapi apabila Anda ingin membuat dompet yang lebih besar, itu bisa dilapis dengan puring sehingga tidak terlihat di isinya begitu. Tapi kalau ini untuk koin tidak apa-apa. Nah inilah hasilnya. Ini dikunci bisa ke sini. Nah ini untuk kuncinya ya, seperti ini. Belakangnya seperti ini, kombinasi dari bawah dengan kombinasi bunga-bunga ini. Ini juga selain bisa dijadikan sebagai souvenir untuk kegiatan pesta kita, bisa juga untuk keperluan sehari-hari, atau kalau Anda punya channel, bisa channel untuk pangsa pasar, bisa dipasarkan dengan harga yang lumayan. Terima kasih.